Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa ifadata wa istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة بالخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Ada berapa? Ada 6. Pertama, keluarnya mani walaupun tanpa berhubungan badan. Yang kedua yaitu jima, berhubungan suami istri atau berhubungan badan baik dengan cara yang halal maupun dengan cara yang haram, baik kepada manusia maupun kepada hewan, baik lewat jalan depan maupun lewat jalan belakang, sama saja. Kemudian yang ketiga apa yang ketiga? Haid. Yang keempat nifas. Yang kelima melahirkan, baik itu melahirkan bayi maupun melahirkan calon bayi, bakal bayi. Yang keenam mati. Itu 6 hal yang orang itu ketika mengalami 6 hal itu maka dia wajib mandi. Artinya kalau dia tidak mandi maka dia berdosa. Bagaimana kalau misalkan ada orang punya 2 hadas besar, sama-sama hadas besar, apakah cukup mandi 1 kali? Misalnya contohnya bagaimana? Misalnya dia ya. Habis itu jarak 5 menit kemudian haid. Kan 2 hadas. Terus setelah itu Dia mensucikan atau enggak itu ya melahirkan langsung nifas suci kan 2. Misal contoh begini. Ada seorang laki-laki mimpi keluar mani. Misalnya ini kan mewajibkan mandi besar. Kemudian jarak beberapa saat dia mendatangi istrinya. Sehingga dia kan juga mewajibkan mandi disebabkan karena mendatangi istrinya itu walaupun tidak sampai keluar mani. Pokoknya sudah masuk itu sudah mewajibkan mandi. Maka apakah ini wajib mandi 2 kali? Tidak wajib mandi 2 kali. Cukup mandi 1 kali dengan niat untuk menghilangkan 2 hadas besar itu. Bagaimana kalau misalkan ada mandi wajib dan mandi sunnah? Apakah cukup mandi 1 kali? Wajib 1 kali. 1, 2. Misalnya hari Jumat misalnya. Contoh yang paling gampang itu. Suami dan istri berhubungan badan. Setelah itu hari Jumat itu kan ada kesunahan mandi Jumat. Apakah harus mandi 2 kali? Pertama mandi wajib, nanti jarak beberapa jam baru mandi sunnah. 1 kali ini bisa sah, bisa tidak sah. Kalau 1 kali diniati mandi sunnah maka tidak sah. Tapi kalau 1 kali diniati mandi wajib maka yang sunnah itu ikut. Atau diniati kedua-duanya, mandi wajib dan mandi sunnah, maka tidak apa-apa. Bagaimana kalau ada orang punya hadas kecil dan hadas besar? Apakah dia harus berwudu dan harus mandi? Mandi saja itu sudah mencukupi. Mandi saja itu dia sudah mencukupi walaupun tanpa wudu. Tapi wudu hukumnya sunnah.
Sekarang kita akan membahas tentang kesunahan-kesunahan pada saat mandi. Ada banyak. Ya kita melakukan ya sebisanya lah, daripada tidak tahu sama sekali. Pertama, at-tasmiyatu, membaca basmalah. Tapi sebelum itu menghilangkan dulu kotoran-kotoran yang ada di tubuhnya, baik itu berupa mani atau najis atau yang lainnya, dihilangkan dulu. Dan orang kalau setelah keluar mani itu dianjurkan sebelum mandi dia itu nanti untuk kencing terlebih dahulu. Kenapa kok kencing terlebih dahulu? Khawatir ada sisa-sisa itu yang masih tersisa, sehingga ketika dia kencing itu kan nanti kemungkinan besar sudah keluar. Nanti dikhawatirkan ketika tidak kencing terlebih dahulu, dia sudah mandi, setelah mandi dia kencing, ternyata masih ada sisa-sisa mani yang keluar, akhirnya dia wajib mandi lagi. Kan kasihan, 2 kali mandinya akhirnya. Ya tetap wajib karena masih ada sisa mani yang keluar itu. Jadi dibersihkan dulu kotoran-kotorannya, baik itu mani, madhi atau yang lainnya. Tapi kemarin dijelaskan bahwasanya kalau mani itu hukumnya suci, kalau madhi dan wadi hukumnya najis. Tapi walaupun mani suci itu ya masa ada dibersihkan? Ya kan tetap dibersihkan itu. Kemudian disunahkan pada saat mandi menghadap kiblat. Walaupun kamar mandinya itu kan bisa saja menghadap kemana-mana, tapi memang bagusnya menghadap kiblat. Wayati bil basmalah, membaca basmalah, tapi cukup di dalam hati saja. Pernah ada saya tamu dari Sumber Malang. Ada orang Sumber Malang di sini? Tidak ada. Apa? Oh, Mbak Ayu, iya. Orang Sumber Malang. Dia itu saking takutnya sama jin, sama setan, itu semuanya dikasih tulisan Allah Muhammad, Allah Muhammad. Cerita ke saya ibunya itu, di kamar mandinya juga Ustadz, ini biar tidak ada setannya katanya, kasih tulisan Allah Muhammad. Ya justru tidak bagus, khawatir banyak setannya karena tidak sesuai dengan tempatnya. Di kamar mandi kasih tulisan Allah dan Muhammad. Ini kenapa? Karena tidak pernah belajar, tidak tahu ilmu. Kamar mandi tidak boleh. Kalau di luarnya silahkan, di pintu luarnya silahkan untuk mengingatkan, tidak apa-apa. Tapi kalau di dalam kamar mandi jangan. Membaca apapun yang baik tidak boleh. Baca kitab, baca Quran, baca hadis, baca fikih tidak boleh. Tapi kalau di dalam hati tidak apa-apa. Walaupun baca Al-Quran pun tidak apa-apa. Walaupun mengingat-ingat pelajaran pun tidak apa-apa. Justru ada sebagian ulama itu yang bisa hatam Quran di kamar mandi. Nah, kita hatam apa di kamar mandi? Tidak hatam apa-apa. Jadi baca basmalah. Apa basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang paling gampang amalan Bismillahirrahmanirrahim itu sebelum tidur dibaca 21 kali. Itu bagus. Salah satu manfaatnya, orang tersebut tidak akan diganggu setan pada malam itu. Bismillah. Yang kedua, tidak akan rumahnya kebakaran. Tidak akan kebakaran rumahnya. Yang ketiga, tidak akan ada pencurian di rumahnya. Yang keempat, dia tidak akan mati mendadak pada malam itu. Orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Kalau bisa tanpa nafas, kalau tidak bisa tidak usah, jangan dipaksakan, takut mati nanti. Tidak usah dipaksakan. Setelah itu kemudian summa siwak, bersiwakan, pakai siwak. Jadi anggap sikat gigi itu bagusnya sebelum mandi, bukan di tengah-tengah mandi. Biasanya orang-orang kalau mandi kemungkinan saya ngiranya sikat gigi itu di tengah-tengah mandi. Pokok sudah diguyur air, kemudian mungkin sudah pakai sabun baru sikat gigi. Padahal bagusnya itu sebelumnya. Kemudian membasuh kedua telapak tangan.
dibasuh. Bisa pakai keran atau bisa dimasukkan jika memang kita yakin tangannya bersih suci, dimasukkan ke itunya, ke bak mandinya, atau diguyur pakai apa namanya, gayung, pakai gayung. Setelah itu kemudian al-madmadhah, berkumur-kumur. Kemudian wal istinsyak. Apa istinsyak? Menghirup air ke dalam hidung masing-masing 3 kali. Niat untuk melakukan kesunahan-kesunahan. Setelah itu kemudian membasuh kemaluannya dan yang ada di sekitarnya dengan niat menghilangkan hadas besar. Kenapa kok harus seperti itu? Begini loh, kalau kita bersihkan dulu di area kemaluan dan sekitarnya itu dengan dipegang dengan menggunakan tangan, otomatis nanti ketika kita mandi kita sudah tidak pegang itu lagi. Jadi nanti kita tidak wajib berwudu. Tapi nanti ketika ini masih pegang itunya ya tetap wajib wudu, karena dia melakukan hal-hal yang menyebabkan dia itu berhadas, hadas kecil. Makanya yang bagus itu sebelum mulai mandi itu dibersihkan kemaluan dan sekitarnya itu pakai tangan otomatis ya. Setelah itu kita sudah merasa bersih, ya sudah, pada saat mandi tidak usah dipegang-pegang lagi. Apanya mau dipegang? Tidak usah, cukup itu sudah. Jadi nanti biar tidak batal-batal lagi, jadi tidak perlu wudu, tidak apa-apa gitu loh. Al wudu qablahu kamilan, sunnah untuk wudu sebelumnya, walaupun sebenarnya tidak wajib. Setelah tadi apa namanya, basuh kemaluan dan sekitarnya itu. Ya niatnya apa wudunya? Ya niat melakukan kesunahan di dalam mandi kalau dia itu tidak punya hadas kecil. Kalau punya hadas kecil, ya berarti dia niat untuk menghilangkan hadas kecil. Kemudian dia mandi, mana kira-kira yang pertama kali diguyur air? Bagian kepala. Enggak. Tangan sini tangan. Kok ada yang tangan, ada yang kepala? Sini, atas pundak. Oh, berarti Mbak ini tuh mengguyurkan ke kepalanya Mbak Diana. Yang betul itu kalau urutannya bagian atas dulu, bagian kepala. Tumben Mbak Diana itu agak fokus ini. Bener jawabannya. Diguyurkan di kepala. Niat untuk menghilangkan hadas besar. Itu kalau memang mandi wajib. Jadi misalnya mengguyurkan ke kepala begini, masih belum niat. Pas airnya nyampe di sini baru niat, berarti otomatis ini masih dianggap masih belum terbasuh dengan air. Nanti ketika tidak dibasuh lagi, diguyur air lagi, maka tidak sah. Bagaimana kalau sudah selesai mandi baru ingat? Ya tinggal diguyur ininya saja. Dan mandi itu tidak harus bersambung, tidak harus mualah. Misalnya ini tak kasih ilmu buat pengantin baru. Pengantin baru itu pengantin baru itu misalkan kalau malu subuh-subuh kok mandi, sama-sama mandi berdua. Malam itu cukup ini saja, kepalanya saja dikeramasi gini. Kalau di kamar mandinya ada keran, dikeramasi gini. Nanti waktu subuh mandi tanpa keramas, mertuanya kan tidak curiga gitu loh. Udah apa? Ya sudah, tidak perlu malu gitu loh. Tidak apa itu, tidak apa. Atau misalkan ya mandi malam-malam ya tidak apa. Tapi biar tidak terlalu ketara, cukup ininya saja, kepalanya saja. Soalnya kalau kita orang keramas itu kan dipahami bahwa
dia itu sudah mandi besar gitu. Tidak apa-apa, tidak harus mualah, tidak harus bersambung. Setelah dari kepala, kemudian yang bagian kanan, bagian kanan sini. Setelah dari kepala, kemudian yang bagian kanan sini. Setelah bagian kanan yang belakang. Jadi gimana cara pegang gayungnya? Pokoknya sini. Bisa pakai tangan kiri. Begini. Setelah itu sini. Kemudian setelah itu sebelah kiri. Kemudian bagian belakang. Paham? Dan itu makruh untuk minta tolong kepada orang lain. Mandi sendiri. Setelah itu yang mana? Yang tersisa. Mana yang tersisa? Bawah, bagian bawah ini. Kaki kanan, bagian kanan, kemudian yang bagian belakang. Kemudian kaki bagian kiri, kemudian yang bagian belakang. Itu tata tertibnya seperti itu. Memang disunahkan untuk yang mendahulukan yang kanan, kemudian yang kiri. Apapun itu, ketika memulai disunahkan untuk mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri. Dan mandinya itu disunahkan dalam keadaan berdiri, tidak duduk. Sebenarnya yang paling simple itu ya mandi bagi orang yang was-was pakai shower. Kalau di Tarim itu pakai shower semua. Waktu saya masih di sana, shower. Tahu shower ya? Nah itu tidak ada istilahnya nyiprat ke bak mandinya, itu tidak ada. Lebih aman itu. Dan disunahkan untuk menggosok-gosok kalau mandi itu, bukan cuma sekedar diguyur air tapi juga digosok-gosok. Tapi kemungkinan itu dilakukan semua karena pakai sabun. Dan juga disunahkan untuk rambut ini di sela-sela, artinya benar-benar dibasuh. Itu beberapa kesunahan di dalam berwudu. Kemakruhannya apa? Di dalam berwudu, mandi. Makruhnya apa? Makruh bagi orang yang junub untuk tidur. Artinya kalau lagi junub itu makruh untuk tidur. Kalau mau tidur wudu dulu kalau tidak mau mandi. Atau dia itu sedang junub tapi mau jima. Maksudnya misalnya begini, ada suami istri, dia itu melakukan hubungan badan. Setelah itu jarak beberapa jam dia masih belum mandi, melakukan berhubungan badan lagi, itu makruh. Kalau mau berhubungan badan lagi, kalau tidak mau mandi, cukup berwudu. Dan juga makruh untuk makan dan minum sebelum dia itu berwudu atau mandi, makruh bagi orang yang junub. Kalau kemakruhan pada saat mandi dilarang untuk terlalu banyak airnya itu terlalu berlebihan. Dan juga makruh untuk ngomong-ngomong pada saat mandi, dan ada beberapa kemakruhan yang lain. Mandi sunnah itu apa saja? Kita pada saat bagaimana disunahkan untuk mandi? Pertama, mandi Jumat. Ini kesunahannya hanya bagi orang yang mau menghadiri sholat Jumat. Kapan waktunya mandi Jumat itu? Nanti kalau sudah punya suami, kasih tahu kalau mau mandi itu niat mandi Jumat biar dapat pahala. Mulai dari tulu'il fajri, bitulu'il fajri, munculnya fajar, berarti waktu subuh. Sampai kapan? Ya sampai sebelum melaksanakan sholat Jumat. Tapi yang bagus waktunya itu sebelum melaksanakan sholat Jumat. Artinya kalau dia berangkatnya jam 11, ya sebelum jam 11 itu, pokoknya menjelang dia mau berangkat Jumatan biar kelihatan seger, fresh.
Masuk masjid masih baunya itu masih melekat, masih harum gitu. Itu mandi Jumat. Kedua, mandi Idul Fitri dan Idul Adha. Waktunya dimulai dari pertengahan malam. Berarti malam hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Kapan terakhirnya? Terakhirnya sore hari. Sore hari. Kalau Idul Fitri ini beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, kesunahan mandinya hanya khusus bagi orang yang mau berangkat Jumatan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Perempuan bagaimana kalau sudah sholat Jumat? Apakah dia wajib sholat duhur? Tidak usah. Kalau sholat mandi Idul Adha dan Idul Fitri sunnah bagi orang yang mau menghadiri maupun yang tidak, sama-sama sunnah. Yang ketiga, mandi bagi orang yang memandikan mayit, memandikan jenazah, baik jenazahnya itu kafir maupun muslim. Kapan waktunya? Ya setelah memandikan mayit, setelah memandikan jenazah. Keluar waktunya ya setelah dia sudah tidak mau lagi mandi. Tidak apa. Kata orang-orang dulu itu ini khawatir ada yang ikut itu. Karena memang sunnah. Orang itu kalau mengikuti sunnah itu insya Allah aman, semuanya itu aman. Kemarin saya ngikuti pelatihan ruqyah. Ya sebenarnya sudah ikut, cuma memperbarui ilmu. Ya contoh kayak potong rambut, potong kuku. Itu kemarin beliau menjelaskan, itu kan sunnahnya untuk dikubur, dipendam. Dengan mengikuti sunnah itu orang akan terhindar dari sihir dan macam-macam. Karena ternyata sihir itu yang paling ampuh itu dengan media rambut. Sihir yang paling ampuh itu dengan media rambut. Kenapa rambut? Karena rambut ini sangat awet. Rasulullah dulu pernah disihir pakai rambutnya beliau. Jadi waktu itu Rasulullah sedang potong rambut, kemudian ada seorang laki-laki bernama Labid. Labid ini nyuruh anak kecil untuk ngambil rambutnya Rasulullah bersama sisirnya. Kemudian ditaruh di sumur namanya sumur Darwan. Itu Rasulullah sudah berhalusinasi, seakan-akan beliau ini mendatangi istrinya padahal tidak. Jadi Rasulullah itu juga pernah kena sihir. Jadi orang yang tidak percaya sihir itu bisa murtad nanti. Rambut paling efektif, makanya hati-hati kalau potong rambut. Karena media sihir yang paling efektif itu rambut, karena dia tahan lama. Dan rambut bisa ditemukan di mana saja. Di kuas, sayur asem, sayur lodeh, semuanya ada rambutnya perempuan. Di mana saja itu ada rambutnya perempuan. Gampang menemukan rambut itu. Hati-hati kalau potong rambut. Ghuslul istisqa, mandi pada saat minta hujan, salat istisqa. Artinya nanti turun hujan, kemudian sunnah untuk mandi. Mandi pada saat gerhana matahari dan gerhana rembulan. Kapan waktunya? Setelah berubah, sudah tidak gerhana lagi. Mandi bagi orang kafir ketika masuk Islam, itu sunnah hukumnya. Kalau sebelum masuk Islam dia dalam keadaan junub, maka mandinya hukumnya menjadi wajib. Mandi bagi orang yang sembuh dari gilanya atau sembuh dari pingsan, itu juga dia sunnah untuk mandi. Al-ghuslu lil hijamah, mandi untuk berbekam, itu juga sunnah untuk mandi. Al-ghuslu lidukhulil masjid, mandi karena mau masuk masjid, itu sunnah. Ghuslu kulli lailatin min layali Ramadan, mandi setiap malam pada malam-malam Ramadan, itu sunnah. Agar apa? Agar lebih semangat untuk beribadah. Waktunya kapan? Antara maghrib dan isya. Yang berikutnya mandi haji dan umroh. Yang berikutnya mandi untuk masuk Madinah. Dan yang berikutnya ini yang mungkin sering dilupakan, al-ghuslu li khuduri ayyi majma'in khairiyyin lil muslimin, mandi ketika mau menghadiri tempat-tempat atau acara-acara yang baik.
Contohnya apa? Mencari ilmu. Cari ilmu, hadir pengajian, hadir majelis dzikir, silaturahim. Pokoknya acara-acara yang bagus itu sunnah untuk mandi. Biar apa? Ya biar orangnya itu senang gitu. Masa ketemu sama orang baunya enak Itu beberapa hal yang berkaitan dengan mandi-mandi sunnah dan kemakruhan-kemakruhan di dalam mandi. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Ya. Ya. Buang air besar itu ya, jadi buat jeding itu ya harus tanya dulu kepada orang yang ahli fikih sebenarnya. Setelah itu baru ngomong kepada yang buat jeding. Kalau WC itu sunnahnya menghadap ke selatan utara. WC itu. Jadi tidak menghadap ke timur barat. Tapi kalau sudah terlanjur ya tidak apa-apa. Itu hanya sunnahnya saja. Jadi kalau buang hajat itu sunnahnya menghadap ke timur, ke utara. Jadi posisi WC-nya itu begini. Bukan begini. Sunnahnya seperti itu. Iya. Iya. Ditutup sekedarnya saja, tidak harus sempurna. Sekedarnya saja, tidak harus sempurna. Semisal kalau perempuan ya pakai apa ya? Ya misalkan dari sini sampai ke lutut juga tidak masalah. Yang penting ditutup. Walaupun tetap sah orang yang wudu dalam keadaan dia tidak menutup aurat, tapi hukumnya makruh. Tetap sah, wudunya tetap sah. Baik wudunya itu wudu sunnah maupun wudu yang wajib, tetap sah wudunya, tidak apa-apa. Di kamar mandi pun juga tetap sah wudunya, tidak apa-apa. Tidak usah was-was ini nanti khawatir kena percikan ini, kena percikan itu. Selama tidak benar-benar jelas ya tidak usah khawatir. Tidak kelihatan ya tidak apa-apa, anggap saja suci. Allahu a'lam bishawab.